Padahal perkaranya sederhana, hanya selembar ijazah yang satu-satunya di dunia menimbulkan kegaduhan, membuat satu heboh negara itu hanya punya Pak Joko Widodo. Dan kalau memang pada akhirnya laporan Pak Joko Widodo itu tidak layak untuk diproses dan dituntut di pengadilan, hentikan kasusnya. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Nah, intinya itu saja. Insya Allah saya tanggal 15-16 tahun lalu 2025 adalah korlap pemberangkatan geruduk UGM dan rumah Joko Widodo. Jadi tahunnya mau jadi tolak lagi. Jadi insya Allah tahun ini kita akan mengikuti jejaknya FPI. Artinya ada reuni kan. Kita mau bikin reuni 1 tahun geruduk UGM dan rumah Jokowi. Pak Presiden Prabowo jangan omon-omon. Banyak harapan bersama rakyat. Jangan tiru apa yang dilakukan Rismon. ARM tetap berjuang bersama rakyat. Kal Laksamana dan 8 kolonel. Jadi ada 15. Ditambah ada 2 mantan Kolonel Rustam. hakim agung dan 1 ini 1 lawyer. Jadi jumlahnya 17 orang. Jadi ini mengatasnamakan sekelompok warga negara. Ya. Yang kebetulan isinya ada 15 purnawirawan TNI dan 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Mengajukan citizen lawsuit ke Polda Metro Jaya, khususnya kepada Direskrim Polda Metro yang telah mentersangkakan teman kita, ya saya sebut aja Roy CS. Tadinya itu ada 5 dan 8 ya, 5 dan 3. Klaster 1 ada 5, klaster 2 ada 3. Tapi ada yang membelot atau berkhianat. Nah, udah biarin aja yang mau jadi pengkhianat. Yang jelas pada kesempatan ini kelompok saya itu dengan kita udah minta lawyer dari Mas Didi dengan Mas Repli. Jumlah lawyernya udah nggak terhitung banyaknya yang mengajukan diri siap untuk mendukung itu. Kita ajukan citizen lawsuit itu karena apa? Karena menurut penilaian kita terjadi kesewenang-wenangan, terjadi ketidakprofesional aparat. Kalau mau dikatakan terjadi penjoliman terhadap 8 orang tadi itu, Roy CS. Ini kan asal mulanya kan Roy CS ini kan menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Yang kita duga 99,99% palsu. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Nah, intinya itu saja. Kalau secara hukum lebih rinci, yang tahu lawyer kita ada namanya penyelundupan hukum. Yang kalau saya katakan istilahnya ada penjoliman, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Nah, ini kalau dibiarkan, lama-lama aparatnya jadi binatang buas kepada rakyat. Kita dianggap apa ini? Nah, karena itu kita mengajukan itu. Kita akan melawan. Sindir aja. Kita akan melawan. Mudah-mudahan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo nggak mudah dengar ini. Egi sama Anu kan nolak. Ada aparatnya yang sewenang-wenang.
ada aparat yang tidak profesional, ada aparat yang mau menyalahgunakan kekuasaan. Katanya kita negara hukum, tapi jadinya jadi hukum rimba. Ya. Kita nggak mau itu. Kita bukan penghuni rimba ini, manusia beradab, manusia yang berilmu. Jangan diperlakukan seperti itu. Penghuni rimba tuh Itulah lulusan dasarnya kenapa kami 17 orang mengajukan citizen lawsuit orang hutan. berkaitan dengan Rimbawan. teman kita Roy CS. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hidup Pak Narko. Ada dari forum aksi baru gabung. Oh iya. Oh ya, forum aksi. Terima kasih untuk yang baru bergabung. Ya. Ya, baru bergabung forum aksi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Narko ya dan Luar biasa. para purnawirawan. Hidup purnawirawan. Hidup purnawirawan. Tapi ada satu hal nih Pak Narko yang kemarin beredar. Iya kan? Saya bacain nggak apa-apa ya? Nah. Saya bacain dikit aja, atasnya aja. Bagi teman-teman yang ingin gabung dalam tim hukum petisi ahli mendukung Polri atas gugatan Purnawirawan Jenderal TNI terkait ijazah presiden, silakan isi ya di bawah ini. Nomor 1, tolong ini kalian klarifikasi ya. Benar nggak kalian mengisi list ini? Karena ini beredar nih di banyak grup. 1, bukanlah Mikel lagi enggak. Saya bukan lawyer. 1, Fitra Romadoni Nasution. 2, Brigjen Pol P. Siswandi. Yang saya kenal aja ya, saya bacain ya. Ada yang familiar tuh. Ada. 31 dulu. Dr. HC Lecumanan SH. Siapa itu, Pak? Termul. Pelapor ya, salah satu pelapor. Itu ternak cari makan. Ternak cari makan maklumi, kata Pak Narko. Ya. 32, Ade Darmawan SHM. Gogon. 33, Dr. Farhad Abbas. Tapi saya sayangkan Bang Farhad Abbas ini ya. Kemarin saya kirimkan ini ke beliau. Saya minta klarifikasi, Bang. Hebat sekali Abang bisa jadi nomor 33, Bang. Nggak dibalas, dibaca doang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 40, Damai Hari Lubis SH. Teman kita ada namanya ya. Teman kita dulu. 41, Prof. Egy Sujana SH. Khusus untuk nomor 40 dan 41, DHL, Bang DHL dan Bang Egy sudah mengirimkan klarifikasi bahwa nama mereka dicatut. Oke. Nah, ini saya terangkan lagi. Ya. Saya percaya. Bukan, saya percaya kenapa dicatut. Karena cara menulis Egy Sujananya aja salah. Egy kan pakai I ya. Dia pakai Y. Egy. Nah, dan Sujana kan ada DJ-nya ya. Nah, ini nggak ada D-nya. Nah, jadi ini Egy Sujana yang mana ini? Coba Egy Sujana yang merasa masuk ke sini, muncullah Anda. Dan ada beberapa nama-nama lagi yang saya agak familiar, salah satunya Roni F. Sompi SHMH, mantan Dirjen Imigrasi. Jangan-jangan catut juga. Ya, jangan-jangan dicatut juga. Tolong diklarifikasi apakah ini benar. Jangan-jangan grupnya pun grup palsu. Oke. Pak Narko, kira-kira para purnawirawan gentar tidak menghadapi 57 orang ini? Ayo. Ternak ternak mau gentar. Coba. Ya, Ada 57 orang katanya. ya sebodoh amat lah. Kita udah perhitungkan semuanya kok. Kita udah perhitungkan. Yang penting kita berjalan di atas kebenaran. Gak ada yang perlu ditakuti kalau kita berjalan di atas kebenaran. Terima kasih Pak Narko. Makasih. Masa manusia lawan terbol? Jangan tanya sama Pak Narko. Pas lu tanya sama Mak dong. Oh ya, Mama siap ke pengadilan Jakarta Selatan.
Tapi ada Jakarta juga boleh manjat. Oke. Tapi nanti ada Ade Darmawan loh. Takut gak? Nggak takut ya? Hadapi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin untuk semuanya, Mama RM dan lain-lain, senior-senior saya, Jenderal-Jenderal Purnawirawan, dan juga tadi kata Mas Roy itu Michael ini adalah wartawan senior. Tapi kalau menurut saya wartawan tersangka. Jadi insya Allah saya tanggal 15 16 tahun lalu 2025 adalah korlap pemberangkatan geruduk UGM dan rumah Joko Widodo. Jadi tahunnya mau jadi torak lagi. Jadi insya Allah tahun ini kita akan mengikuti jejaknya FPI. Artinya ada reuni kan. Kita mau bikin reuni 1 tahun geruduk UGM dan rumah Jokowi. Hidup Rustam. Kok nggak ada sih? Langsung daftar kita. Insya Allah kita akan coba kumpulin kawan-kawan, baik pejuang-pejuang, mama, purnawirawan juga aktivis-aktivis lintas angkatan. Nah, terutama aktivis-aktivis yang dulu pernah ikut mendukung Joko Widodo di Jakarta. Artinya ini berhubungan dengan relawan Jokowi yang dari Solo. Nah, berdasarkan investigasi saya, terciptanya ijazah palsu Jokowi ini salah satunya adalah campur tangannya mantan ketua KPUD Solo yang bernama Eko Sulistyo. Nah, ketika Jokowi masuk Jakarta, Jokowi itu kan masih pelengah-pelengok gitu. Masih nggak tahu apa-apa situasi Jakarta. Nah, Eko lah yang tahu situasi Jakarta. Karena Eko lama bergaul dengan aktivis-aktivis Jakarta. Makanya Jokowi diperkenalkanlah dengan aktivis-aktivis yang lain. Nah, dari investigasi saya, diduga keras Eko lah yang terlibat di dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Karena Jokowi saat itu pelengah-pelengok, artinya dia juga baru sadar, kalau menurut saya, ijazah ini palsu gitu loh. Artinya pembuatan ini ya relawan ini yang buat gitu. Dia ngikut aja gitu loh. Nah sekarang lah baru mungkin Jokowi merasakan penggunaan ijazah palsunya itu. Nah kemudian itu saya juga meyakini bahwa ijazah Jokowi ini memang ada yang buat. Dari awal saya selalu bilang ini ada yang buat gitu. Walaupun kawan-kawan lain bergerak dari sisi lain, saya tetap bergerak pada sisi pencarian ijazah palsunya Jokowi itu di pasar pramuka gitu. Karena ada juga salah satu orang yang ikut serta membuat ijazah itu mengakui kalau dia ikut membuat di pasar pramuka bersama Eko Sulistyo. Nah, terakhir informasi yang saya dapat, orang ini berani bersaksi, berani bicara. Tapi dia minta jaminan. Siapa yang menjamin saya dan keluarga saya? Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh petinggi negara ini apabila memang mau membuktikan atau membongkar ijazah palsu Jokowi gitu. Nah, artinya beranilah menjamin orang ini. Nanti tinggal kita bawa gitu kan. Jadi kalau Pak Presiden berani menjamin, dia berani ngomong ya? Sepertinya berani. Dia katakan dia siap berani bicara gitu loh. Oke. Nah, permasalahan hari ini adalah Prabowo ini juga banyak juga yang ingin dia jatuh gitu loh. Jatuh itu dalam arti kalau kepemimpinannya nggak bener ya kita dukung juga Pak Prabowo untuk jatuh gitu. Tapi kemudian ada orang yang ingin menjatuhkan, dalam arti saya lebih melihat yang menjatuhkan ini wakilnya gitu loh. Jadi Pak Prabowo berhati-hatilah dengan wakilnya ini. Nah, menurut sejarah juga jatuhnya presiden itu pasti ada campur tangan wakilnya. Karena wakilnya itu pengen naik gitu loh. Nah, untuk melemahkan gerakan-gerakan wakilnya ini, saya sarankan Prabowo harus bersifat netral. Kalau memang dapat dibuktikan Jokowi berijazah palsu, saya berharap Prabowo berani menangkap Jokowi. Harus berani gitu loh. Karena ini salah satu langkah untuk menghentikan gerakan wakilnya itu. Harus berani. Nah, kata Pak
Pak Narko, Pak Prabowo harus berani. Udah 2 tahun kita menunggu gitu. Karena yang memilih Prabowo itu kan bukan Jokowi, rakyat. Jadi hari ini Jokowi itu udah lemah. Jokowi itu bukan siapa-siapa. Jadi nama-nama pun yang disebutkan oleh termul-termul yang kata Mas Suryo, ada Prof. Mahfud MD, ada Jenderal SS, ada AHY, ada Puan, dan lain-lain. Saatnya hari ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh ini tidak terlibat. Karena namanya disangkut pautkan, saatnya lah harus melawan. Mari kita melawan Jokowi bersama-sama. Karena apa? Karena Jokowi memang biang kerok negara ini gitu. Jokowi lah yang merusak negara ini. Jadi ini cara mudah untuk menghentikan dinasti Jokowi. Yang kemungkinan nih Gibran akan mencoba untuk jadi presiden, Kaisang juga, mungkin nanti cucunya. Nah, analisa saya, investigasi saya di lapangan, Jokowi masuk Jakarta ini melalui relawan-relawan yang beraliran kiri. Yang diduga ada organisasi terlarang lah saat tempo hari gitu loh. Nanya bang, termasuk Andi Aswan nggak di situ? Andi Aswan ini saya kurang tahu dia apa kiri apa kanan nih kan. Tapi artinya Andi Aswan kalau ketemu saya selalu kabur gitu kan. Lanjut. Ada yang disembunyikan gitu. Nah oleh karena itu saya meyakini betul bahwasanya foto ijazah itu bukan fotonya Jokowi. Jadi untuk institusi Polri, untuk kejaksaan harus berhati-hati menangani kasus Mas Roy ini. Menurut saya foto yang di ijazah itu kalau lihat kumisnya lebih mirip Mas Roy Suryo. Wah. Bukan Jokowi gitu loh. Jadi Apa itu foto Jokowi ditempel kumis Pak Roy? Jadi polisi saya berharap hati-hati menangani kasus ini. Apabila kasus ini disalahgunakan oleh polisi, ini berisiko rakyat akan melihat polisi lebih baik dibubarkan. Nah, berdasarkan masa lalu polisi yang dibuat menjadi partai coklat, banyak kisah-kisah kelam saat itu. Saya melihat inilah salah satu cara polisi atau langkah polisi memperpanjang penanganan ini karena dia tidak mau salah langkah. Artinya dia tidak mau lagi kejadian seperti KM 50. Banyak yang meninggal lah di rezim Jokowi. Nah mudah-mudahan polisi hari ini lebih benar-benar berjuang pada keadilan. Saya berharap polisi tidak lagi di bawah ketiaknya Jokowi gitu loh. Karena ketiak Jokowi itu udah bau asem. Jadi jangan lagi di bawah ketiak Jokowi. Polisi harus mandiri. Polisi harus berpihak kepada kebenaran. 2019 Kasus Bawaslu lagi. Jadi saya rasa polisi sangat berhati-hati untuk menangani kasus ini. Kanjuruhan lagi. Saya yakin polisi tidak akan sembarangan. Justru saya melihat polisi nantinya akan menangkap Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tunggu dulu bang. Iya. Ini pertanyaan buat Bang Rustam nih. Setelah Bang Rustam melihat perjalanan Rismon ke Solo, ke rumah Wapres, dapat parcel gede, nggak tertarik ke Solo bang? Kalau saya sudah selalu bilang, bahkan di pengadilan di kepolisian aja di Polda Metro Jaya saya ketemu Mas Roy. Saya bilang sama Mas Roy, di situ ada penyidik ya Mas Roy ya? Iya. Saya bilang, Mas Roy, saya udah ngomong sama penyidik. Saya mau ke Solo. Saya mau ke rumah Jokowi, saya bilang. Mas Roy agak pucat-pucat juga kan, karena polisi sebelah itu. Terus saya bilang, saya ke rumah Jokowi, saya mau bilang, kalau Jokowi ijazah kamu buatan pasar pramuka, yang bikin kawan saya mengakui. Artinya di situ Mas Roy agak ketawa juga dan polisi ketawa juga gitu. Itu yang pertama. Polisinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya bilang juga, kalau Bang Rismon dapat parcel ya kan? Ya. Kalau saya nggak mau nilainya sama dengan parcel, paling tidak 1.000 triliun. Michael saya kasih 5 triliun. Gua nggak minta loh. Oke. Tepuk tangan buat Bang Rustam dulu.
Ya, mau nambahin. Jadi sekali lagi kita sudah mendengar apa yang dibilang oleh Bang Rustam. Jadi kita cuma mengingatkan aja kalau rezim Jokowi ini adalah rezim yang paling berdarah. Karena mulai dari 2000, aku nggak mundur 2014 ya, tapi dari 2019 dari mulai meninggalnya petugas-petugas KPU itu ada berapa ratus yang sampai sekarang juga itu aja KPPS. Kemudian juga ada di sini juga yang korban anak dari ayah dari korban anak yang di Bawaslu, Harun Ar-Rasyid. Kemudian juga banyak sekali yang sampai sekarang tidak pernah terungkap. Jadi kenapa kita harus mengejar Jokowi, itu adalah salah satunya adalah seperti itu. Itu aja. Jadi biar jangan pernah lupa, karena bangsa Indonesia ini terkenal cepat lupakan dan cepat memaafkan, ya kan? Jadi untuk satu orang Jokowi ini jangan pernah, karena kejahatannya sudah masif. Dan ingat, RI2 ini kita juga harus hati-hati. Itu aja. Tambahan lagi ya mengenai RG. Saya berpikir begini, saya ini sering sekali ditawari RG gitu loh. Saya berpikir tadinya saya agak takut juga kalau ijazah Jokowi ini memang asli gitu loh. Tapi ketika saya sering-sering diajakin RG, jadi saya berpikir, ini kenapa orang yang ijazah asli kok ngajakin gue minta maaf ke Jokowi gitu loh. Jadi, dan yang lucunya lagi nih, termul-termul nih yang ngajakin RG tuh nggak berpikir otaknya gitu loh. Seharusnya dia berpikir dulu. Emang ada otak. Apalagi dia katanya orang hukum gitu. Kalau saya sih terus terang aja, untuk Pak Jokowi, saya tantang Pak Jokowi untuk hadir di pengadilan. Karena apa? Ijazah inilah momentum Jokowi masuk ke pengadilan. Ketika Jokowi masuk ke pengadilan hari ini, di kasus ijazah palsu, saya akan meyakini kalau Jokowi akan datang terus di setiap kasus-kasus yang diajukan oleh kawan-kawan yang lain. Mereka akan berpikir, kenapa di kasus ijazah palsu Jokowi berani hadir, sedangkan kasus korupsi yang lain nggak berani hadir. Ini akan kita tuntut supaya Jokowi terus mempertanggungjawabkan 10 tahun berkuasa yang hari ini memang merusak Indonesia, membunuh rakyat, memakai tangan-tangan Partai Coklat. Oleh karena itu, Partai Coklat jangan lagi terlibat oleh kegilaan Jokowi. Hari ini Jokowi sudah selesai, Jokowi adalah sampah negara ini. Terima kasih. Ya. Ini yang KKN di Ketoyan, Jack mau ngomong nggak? Oh ya, ayo dong. Hah? Oh ya, oke. Kirain yang KKN mau ngomong. Jack di KKN. Iya. Sorry Pak. Asli. Ya. Jadi barusan ada yang datang Bang Jack namanya. Secara yang KKN di Ketoyan itu namanya Jack, saya mau suruh dia ngomong gitu. Untuk klarifikasi, dia atau bukan itu. Ini kok jadi belibet banget ya? Oke. Sudah. Nah, sekarang sudah tibalah pada saat yang berbahagia mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang. Bukan ya? Lain. Salah acara itu. Oh, pintu gerbang pengadilan Jokowi katanya. Bagus. Ya, terima kasih Bang Rustam. Ini Bang Rustam ini saya salut karena jago investigasi juga. Ya, Tidak banyak orang yang jago investigasi kayak Bang Rustam ini sampai bisa mencari orang-orang, karena saya udah tahu nama-nama yang tadi, cuman nggak usah dibongkar lah. Memang sudah ketahuan nama-nama yang waktu Jokowi mau mencalonkan gubernur, membantu membuat dokumen-dokumen ke pasar pramuka. Siapakah itu? Tunggu aja persidangan. Jadi gimana Pak Roy? Ya. Pertanyaan yang di benak seluruh masyarakat Indonesia saat ini, RJ atau P21 atau SP3? Monggo. Jawabannya Jokowi masuk penjara. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar seru, karena tadi belum ada yang pantun, maka saya akan coba buat pantun dikit-dikit. Nah, pergi ke pasar membeli jamu. Jangan lupa membeli serai. Mak-mak RM selalu bersatu. Berjuang demi rakyat melawan Jokowi. Masih ada 3 bait. Ada 3 bait. Lanjut. Burung merpati terbang ke taman.
hinggap sebentar di pohon kenari. ARM hadir membawa harapan, dipimpin oleh Mbak Menu Wulandari. Minum kopi di tepi kali. Ngapain juga minum kopi? Bau lah. Bukan di kedainya Pak Kasmujo. Iya. Pikir kali. Duduk santai sambil bercerita. Ya. Bersama ARM kita berani. Ijazah Jokowi jelas palsu faktanya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya atas undangannya, dan karena ini masih benar tadi kata Pak Jenderal Sunarko, masih di bulan Syawal di momen Lebaran, ya izinkanlah saya atas nama pribadi juga dan atas nama teman-teman semua yang juga berjuang dan kita sama-sama bersamai, mari kita saling memaafkan ya, terutama dari saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata, salah ucap, salah tindakan yang selama ini mungkin kurang berkenan, terlalu cengengesan kalau di TV ya. Tapi itulah salah satu cara melawan termul itu, tertawakan saja dia ya. Iya gitu, tertawakan dia, selama kita masih tertawa tidak dilarang ya. Nah, yang jelas juga kalau kemarin nih saya gunakan juga untuk memberikan jawaban ya terhadap kelakuan salah satu termul. Jelas-jelas terima ucapan lebaran, yang ucapan lebarannya yang katanya dari Dokter Tifa, katanya ya. Tapi tulisannya Selamat Hari Raya Idul Fitri. Idul. Terus orang yang terima ini itu kan nomornya tadinya masih 0812 sekian. Tiba-tiba langsung bilang, di handphone saya langsung namanya automatically, dia bilang, automatically menjadi Dokter Tifa. Kita beli mahal ponselnya kalau gitu ya, yang bisa secara otomatis nge-save nomor itu dengan nomor nama orang. Itu jelas bohong lagi-lagi. Andi Aswan lagi-lagi bohong. Ya, udah bohong soal scan ijazah, kemarin bohong soal WA ini. Ini jelas WA yang dibuat oleh orang lain sebelum disampaikan kepada Pak Al-Katiri, dia cerita-cerita di kanalnya. Nah itu kan sama aja dengan dia mempublikasikan, oh saya terima WA dari Dokter Tifa. Padahal belum dikonfirmasi kalau itu Dokter Tifa. Jadi kan konyol banget orang ini. Berarti Dokter Tifa palsu Pak ya? Palsu. Tukang bohong. Iya mereka jahat. Kalau teman-teman cek di Get Contact ya, Get Contact itu adalah untuk ngecek siapa. Itu yang menarik, muncul nama AA juga sekarang, yaitu Ade Armando. Perkara itu benar apa enggak? Tanya Get Contact. Ya, nah. Tapi Ade Armando tidak ada klarifikasi ya? Nggak ada. Tidak komplain. Nggak komplain, nggak klarifikasi. Berarti ya nggak tahu. Nah, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Jenderal Sunarko tadi. Kalau teman-teman pengen dengar lebih detail penjelasan soal citizen lawsuit yang diajukan oleh para purnawirawan, 9 jenderal dan 6 kolonel dan kemudian dengan masyarakat sipil lainnya. Nanti malam silakan simak penjelasan Pak Dwi, Pak Mas Refli, sama saya di Head to Head CNN. Nah, jadi nanti malam 8:30 ada di Head to Head CNN. Ya. Sayangnya lawannya juga termul, sayangnya lagi-lagi termul. Siapa Pak? Ya siapa lagi kalau bukan mereka itu gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Satu lagi yang jelas namanya Lecu. Oh, Lecu. salah satu dari berapa puluh orang itu ya? Ya, ada bro. Terus ada hal yang menggembirakan, biar ada isinya ya, biar ada kontennya, teman-teman. Tadi pagi saya membersamai teman-teman dari Bonjowi, bongkar ijazah Jokowi itu di KPU untuk alhamdulillah. Kalau Pak Dr. Bonatua hanya mendapatkan legalisasi atau kopi. Teman-teman Bonjowi tadi pagi mendapatkan 40 berkas. 40 berkas itu termasuk syarat-syarat ijazah ini. Nah, 40 itu termasuk misalnya berkas pendaftarannya, berkas kesehatan, berkas kemudian pendaftarannya di KPU untuk ijazah saya, untuk terutama pendaftaran Presiden Jokowi di tahun 2014 dan 2015. Tapi yang menarik, tidak ada ijazah SMA-nya. Wow. Padahal ijazah SMA itu penting sebagai syarat. Tadi kita debat di KPU.
ya, dan lagi diajukan untuk kita minta lagi ijazah SMA-nya. Padahal itu harus ya Pak. Harus. Waktu Pak Roy nyalek Harus. dikasih nggak ijazah SMA? Pak Roy kasih. Tetap kasih karena syarat itu minimal ijazah SMA, baru ada nanti ijazah tertingginya apa. Oke. Nggak bisa orang dapat ijazah tertinggi kalau nggak lewat SMA. Betul. Makanya kalau ada buku yang tadinya menuliskan Wapres tidak punya Ijazah SMA. apa, itu bukunya betul. Gibran Endgame Iya, bukunya betul. dan gagal ditarik oleh Rismon. Nggak bisa ditarik. Gimana? Tadi ada wartawan juga tanya. Mau ditarik tapi gagal. Tadi teman Kompas tadi juga tanya, Pak, kalau soalnya kalau bukunya ditarik gimana? Gimana bisa narik buku? Ya buku itu milik bertiga. Nggak mungkin ada satu orang bisa narik bukunya sendiri, nggak bisa. Ya, gitu. Dan bukunya itu kalau ada yang cerita, saya 400 halaman. Iya, 198 halamannya isinya tabel. Tabel dan rumus itu harusnya masuk di appendix, bukan di batang tubuh buku. Ngitung buku dari babnya, dari bab, jangan dari halamannya. Ya, kalau dari babnya kita panjang-panjang aja bisa banyak. Jadi sekali lagi, ini kemenangan kita, kemenangan rakyat ya terhadap salinan ijazah ini, dan ini akan membuat kita semakin menemukan bahwa ijazah ini pun ada keanehan kalau teman-teman lihat. Ya, jelas betul. Capnya sama-sama ukurannya, tapi ukuran ijazahnya beda. Mana ada ijazah ukuran yang satu 4 persegi panjang, yang satu bujur sangkar. Nggak ada ijazah itu yang 4 persegi panjang. Kalau dia besar, A3 dikecilkan, ya tetap 4 persegi panjang. Jadinya nggak kemudian jadi bujur sangkar. Ya, jelas itu. Nah, yang kedua, yang ini penting juga saya sampaikan. Kita di bulan Syawal ini, alhamdulillah, kita haturkan puji syukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat upaya kita juga, teman-teman semua, ya. Sebuah kanal yang kemarin kita protes karena isinya hoax, betul ini. Namanya dibikin channel ini. Hari ini sudah tidak hanya di take down, tapi sudah dimatikan oleh YouTube. Oh. Caranya gampang. Teman-teman kalau tidak setuju gini, lakukan proses namanya strike. Strike itu apa? Kita melakukan ada proses flagging, ada strike. Itu artinya kita protes terhadap channel itu, ya. YouTube tidak serta-merta menutup. Dia akan ngecek juga, benar nggak ini laporan itu. Jadi fair. Dan ternyata ini ditutup. Sudah. Padahal followernya sudah 587.000. Tapi follower asli nggak? Lah nggak tahu, yang penting itu followernya sudah segitu. Siapa tahu beli kan? Dan ini luar biasa ya, luar biasa karena channel ini sudah ada semenjak tahun 2019 dan banyak sekali isinya hoax ya, termasuk hoax yang menyangkut nama Pak Yusuf Kalla, Mas Ahaye, Mbak Puan, Prof Mahfud, Imam Besar Habib Rizik, kemudian juga nama-nama lain. Dan itu katanya suara dari Rismon. Saya bilang hati-hati, palsu. Jangankan Rismon. Ya. Nah, ini namanya Mbak Adisti Larasati. Ini penyiar Kompas. Ini pun di-AI-kan sekarang. Jadi seolah-olah dia baca berita tentang obrolan Jokowi yang bocor. Kemudian ini juga penyiar Kompas, namanya Mbak Cindy. Rekaman Jokowi bocor. Ini palsu semua. Jadi hati-hati sekarang. Tolong terutama untuk keluarga kita, jangan langsung percaya kalau ada berita-berita yang meskipun itu menggunakan wajah-wajah, ini jahat banget. Sudah menggunakan wajah-wajah penyiar televisi asli, tapi suaranya dan mimiknya dibikin palsu. Itu ada teknologi AI dengan program namanya deepfake atau reface. Jadi keluar itu. Termasuk juga ini. Nah, ini pun juga palsu. Karena dia menyebutkan, Rismon sebut Yusuf Kalla terlibat kasus ijazah Pak Jokowi. Mulutnya Rismon ngomong, tapi itu palsu, bukan Rismon. Kalau yang waktu Rismon bilang saya mencabut, itu memang suara dia. Lah itulah dimasukkan ke computer generated AI, dikasihkan kata-katanya, berubah.
menjadi suara respon seolah-olah nyebut Yusuf Kala. Jadi hati-hati banget ya. Ini juga tampilkan juga Mbak Adisti ada juga di sini. Jadi dengan segala hormat kepada Mbak Adisti dan juga Mbak Cindy, jangan khawatir, jangan takut. Kita insya Allah masyarakat cerdas untuk membongkar ini semua. Ya, jangan percaya dengan hal semacam itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, saya secara terenyuh juga ya mengaturkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap mak-mak semuanya dari ARM. Hidup bawah semua. Termasuk mak-mak juga dari aksi ya, yang juga ikut mempersatukan, termasuk teman-teman semua yang seperjuangan, senior-senior, termasuk Pak Narko dan kemarin jenderal-jenderal yang ada. Senior saya kayak Pak ya ada Pak Marwan ya, kemudian ada Pak Mursalim, kemudian ada ya ini sahabat saya calon tersangka. Calon mulu, Pak. Calon. Digantung mulu nasibnya. Lawyer kita yang luar biasa Mas Gafur ya. Ya, terlambat. Ya. Iya, juga Om Jack. Yang juga Jack beneran ya. Jack ketoyan. Satu kata ya. Kita tetap terus berjuang dan insya Allah ya Tuhan bersama kita dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin. Saya tutup dengan Pantun satu lagi. bait pantun, satu bait aja ya. Pak Presiden Prabowo jangan omon-omon. Banyak harapan bersama rakyat. Jangan tiru apa yang dilakukan Rismon. ARM tetap berjuang bersama rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini siapa lagi nih yang mau bicara nih? Mak ya. Bang Gopur dulu ya. Oh, mic-nya jatuh nih ya. Mana sih? Nah, itu mana? Nggak tahu lah. Tuh. Oh, udah ada. Nah, jadi sekarang saya mau memperkenalkan salah seorang lawyer muda, energik, selalu ke TV, lawyer masa depan katanya. Gila, lawyer masa depan. Berarti masa sekarang belum hidup dong? Sudah hidup, ya. Nah, ini lawyer pemberani yang tidak pernah capek-capeknya meladeni termul. Iya. Lawyer spesialis melawan termul. Lawyer spesialis termul. Ini saya beresin dikit. Itu musuhnya itu Elidane. Saya beresin dulu ya. Kalau dia nggak berani Nggak melawan bisa nih. maunya sendiri. Dia mau Ah. wawancara sendiri. Melawan Elidaneti pun dia berani. Ya. Nah, Oh iya, dekat Mas Medi. tidak pernah takut. Siapa itu Elidaneti? Anda punya Elidaneti, kami punya Gafur Sangaji. Ya. Silakan Bang Gafur. Ya, makasih Mas Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para senior, Pak Sunarko, Mas Roy, Bang Marwan, dan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, ini nuansa halal bihalal. Tentu mewakili pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena kita masih dalam suasana Syawal, Bang. Ini kebetulan saya pakai kopiah, saya pakai peci gitu. Ya. Untuk menunjukkan bahwa perjuangan kita ini bukan hanya didukung oleh rakyat, tapi mudah-mudahan juga didukung oleh langit gitu. Amin. Ya. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, Mas Roy, bahwa melihat perkembangan penanganan perkara LP-nya Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, saya melihat kok ini perkara kita sudah hampir 1 tahun ini. Ya, hampir 1 tahun. Bentar lagi ulang tahun. Artinya apa? Artinya perkara ini sebenarnya secara materi penyidikan ini masih mengandung banyak sekali kelemahan. Ya, baik dari sisi alat bukti, dari saksi, kemudian ahli, kemudian juga barang bukti, dan P19 yang dikembalikan oleh jaksa dengan petunjuk untuk melakukan penyidikan tambahan itu ternyata oleh penyidik tidak
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHP. Bahkan juga oleh surat edaran surat pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 yang terbaru. Artinya apa? Perkara ini sebetulnya secara hukum acara sudah tidak layak lagi untuk dibawa ke proses penuntutan. Sehingga melalui forum yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu ada satu gerakan untuk menuntut komitmen, ya, saya tegaskan adalah menuntut komitmen kepada pihak kejaksaan agar dalam waktu dekat segera mengembalikan SPDP. SPDP itu adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kenapa? Karena SPDP itulah surat yang membuat jaksa terlibat. Kalau nggak ada SPDP, nggak akan ada P16 namanya. P16 itu adalah kode surat dari kejaksaan yang ditandatangani oleh Kajati, kalau nggak Kajari, yaitu menunjuk jaksa peneliti yang nantinya akan menjadi jaksa penuntut umum berdasarkan SPDP yang dikirimkan oleh pihak penyidik. Karena penyidikan tambahan ini sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, ya, ditentukan oleh KUHP yang lama maupun KUHP yang baru, yaitu hanya 14 hari. Kemudian juga berdasarkan surat pedoman Jaksa Agung yang baru nomor 1 tahun 2026 terkait dengan pelaksanaan KUHP yang baru, maka begitu lewat 14 hari berkas perkara itu seharusnya sudah dihentikan oleh jaksa. Jaksa harus segera mengembalikan SPDP, bukan mengembalikan berkas perkara. Karena berkas perkara itu saat ini sudah ada di tangan penyidik. Tidak perlu lagi dikembalikan, cukup mengembalikan aja SPDP. Karena kalau SPDP dikembalikan, berarti kejaksaan tidak lagi punya hubungan dengan perkara tersebut. Dan perkara tersebut secara hukum acara pidana tidak bisa lagi dituntut oleh jaksa. Karena yang punya kewenangan menuntut itu jaksa, bukan penyidik. Begitu SPDP dikembalikan, maka penyidik Polda Metro Jaya dengan sendirinya mau tidak mau harus melakukan tahapan yang diatur dalam KUHP, yaitu apa? Menerbitkan SP3 bahwa perkara ini sudah tidak layak lagi. Jadi kalau dikembalikan nggak bisa diperbaiki lagi, Bang? Panggil lagi, saksi lagi, nggak bisa? Ya, kalau SPDP-nya dikembalikan, berarti perkara tersebut secara hukum acara pidana sudah tidak bisa lagi didaftarkan ke kejaksaan. Dan kejaksaan tidak bisa lagi mendaftarkan perkara tersebut kepada pengadilan. Berarti tamat. Harusnya selesai. Jadi yang sudah tersangka nggak bisa lagi ditersangkakan, udah selesai. Enggak, udah. Yang terlapor. Pak, ini jebakan Nah, Batman nih. menurut saya, Mas Roy, menurut saya gini, dengan kekuatan emak-emak yang tergabung dalam ARM ini, ya, menurut saya memang harus dipikirkan dalam waktu dekat kita datangi Kejaksaan Tinggi DKI untuk meminta komitmen. Karena gini, Mas Roy, saya ada beberapa bentuk pengembalian berkas perkara di tahun 2026 yang baru ini. Saya udah pelajari, itu ada beberapa berkas perkara yang SPDP-nya dikembalikan oleh kejaksaan negeri yang ada di Indonesia. Ketika penyidikan tambahan tidak dilakukan dalam 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang dan melampaui batas waktu, itu nanti disusul dengan P20 namanya. P20 itu adalah surat pemberitahuan bahwa penyidikan telah selesai. Nanti kemudian disusul lagi dengan pengembalian SPDP. Nah, di beberapa kejaksaan negeri yang lain yang ada di Indonesia, kebetulan saya juga punya beberapa contoh administrasi perkara pidana. Itu di tahun 2026 di bulan ini saja ada beberapa berkas yang SPDP-nya dikembalikan. Penyidikannya itu dimulai dari bulan Desember ada. Saya ada. Ya, di beberapa kejaksaan negeri yang saya dapat akses bahwa ada contoh berkas perkara yang dikembalikan jaksa melalui P20, kemudian SPDP-nya dikembalikan. Nah, kemarin itu kan ada namanya P19. P19 itu kan surat kejaksaan. Seharusnya sebelum SPDP keluar, kejaksaan mengeluarkan dulu namanya P20. P20 itu bahwa surat pemberitahuan bahwa penyidikan tambahan telah melampaui batas waktu, artinya tidak ada lagi waktu yang dipatuhi oleh pihak penyidik, kemudian nanti disusul dengan pengembalian SPDP. Disitulah kejaksaan hilang tanggung jawabnya terhadap berkas perkara tersebut. Nah, ini yang harusnya ke depan kita tuntut nih dari Kejaksaan Tinggi DKI. Karena kenapa? Kalau berkas perkara ini kan udah 1 bulan lebih nih.
Ya. Hampir 2 bulan ini loh. Kita mau masuk hampir 2 bulan. Udah 60 hari ini ya, 30, 60, ya hampir 60. Tapi hari libur dihitung nggak bang? Biar kita fair nih. 14 hari itu hari kalender. Oh, hari kalender. Hari kalender, mau hari kerja ke, non hari kerja ke. Kenapa undang-undang menentukan batas waktu 14 hari? Supaya penyidik itu serius. Ketika berani menetapkan orang sebagai tersangka, maka dia harus bertanggung jawab terhadap alat buktinya dia gitu. Ya, berarti kita bisa menduga bahwa penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini sebenarnya masih belum yakin terhadap bukti-bukti yang mereka miliki. Makanya kenapa berkas ini tidak dilanjutkan lagi kepada pihak kejaksaan. Kalau memang buktinya tidak cukup, baik dari sisi saksi 120 orang diperiksa. Iya. Kurang banyak apa coba? Bukti 700. Bukti 700 barang bukti disita. Surat, ratusan surat disita. Ya. Kemudian 22 ahli, ditambah lagi dengan ahli kita. Kurang banyak apa coba? Perkaranya sederhana. Padahal perkaranya sederhana. Hanya selembar ijazah Iya. yang satu-satunya di dunia menimbulkan kegaduhan, membuat satu heboh negara itu hanya punya Pak Joko Widodo. Dan kalau memang pada akhirnya laporan Pak Joko Widodo itu tidak layak untuk diproses dan dituntut di pengadilan, hentikan kasusnya. Tapi apa nggak malu bro, Pak Jokowinya? Ya resiko lah. Kalau Dia kan nggak punya malu. resiko gini, kalau ijazah ini tidak bermasalah menurut saya, sebenarnya gampang kok ini. Ya. Ini udah naik nih ke proses persidangan. Tapi karena banyak bolong-bolongnya, banyak kelemahannya, banyak yang berantakan, alat buktinya nggak jelas. Kemudian ada lagi yang sekarang sudah menjadi termul, itu juga nggak jelas. Menurut saya memang kasus ini udah nggak jelas. Karena terima parcel ya. Ya itulah. Menurut Jadi saya Sentana tidak menerima parcel bang. Sentana nggak menerima. Jadi menurut saya sudahlah. Polda Metro Jaya hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPDP. Kita bikin hashtag kembalikan SPDP. Yes. Dan kalau SPDP dikembalikan, tidak ada lagi perkara pidana ini. Teman-teman mau melaporkan pihak lain, silakan dilakukan. Laporkan Jokowi. Itu Oke. dari saya Mas Roy. Mungkin itu. Oke, terima Nah, kasih. nanti saya minta dukungan ARM. Saya minta dukungan ARM untuk sama-sama kita mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI. Saya Mempertanyakan komitmen Kejaksaan Tinggi DKI. sebagai anggota cadangan ARM setuju. Mantap. Ya. Saya kan Dan anggota cadangan. Mas Roy, dan itu akan dipimpin oleh Bang Aka. Saya udah koordinasi sama Bang Aka. Bang Aka, ya silakan. Silakan nanya. Ya, ada kabar bahwa sudah diajukan ke kejaksaan, tapi oleh kejaksaan ditolak hanya karena memang sidang CLS yang di Surakarta belum sekarang untuk inkrah. Artinya belum ada putusan yang keadaan putusan di Solo CLS itu belum inkrah, dan mereka akan menunggu sampai kapan gitu. Nah setelah nanti sidang CLS yang di Surakarta selesai, baru nanti akan diajukan lagi ke kejaksaan. Memang sudah diajukan ke kejaksaan dan oleh kejaksaan ditolak karena memang kurang bukti. Nah, apakah betul informasi yang seperti itu? Ah, itu yang saya Kalau belum. itu sambung CLS yang lain dulu. Tambah panjang lagi. Masih ada CLS-nya Pak Narko. CLS Jogja dulu. Masih ada lanjut nih, CLS lagi. Ini juga sama ijazah. Sama. Kalau memang keadaannya begitu, Boleh jangan ya, kalau keadaannya begitu, kita harus minta kejelasan dari kejaksaan terkait dengan SPDP-nya aja. Itu penting itu. Karena begitu SPDP dikembalikan, berarti kejaksaan tidak terikat lagi kepada perkara tersebut, tidak punya lagi kewajiban hukum untuk menangani perkara tersebut. RJ itu di tingkat penyidikan, itu beberapa itu di tingkat penyidik, tidak dengan kejaksaan. Nggak ada hubungannya dengan kejaksaan. Kecuali RJ-nya dilakukan setelah berkas perkara di P21 kan oleh jaksa. Artinya perkara tersebut telah diambil oleh pihak kejaksaan. Ini kan belum diambil alih oleh kejaksaan. Masih koordinasi dan masih penilaian administrasi perkara. Masih ngegantung nih. Ya, jadi yang harusnya kita tuntut dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI terkait juga dengan putusan CLS yang masih berjalan, apalagi nanti para purnawirawan yang hebat-hebat ini akan mengajukan CLS lagi dan mungkin juga akan ada gugatan-gugatan perdata yang lain. Berarti itulah pintu masuk supaya kejaksaan juga segera mengembalikan SPDP.
Begitu SPDP dikembalikan, berarti Polda Metro Jaya tidak bisa lagi mengirimkan berkas itu kepada kejaksaan dan berkas perkara itu tidak bisa lagi dibawa ke persidangan karena SPDP-nya sudah dikembalikan. Sembari dengan itu baru proses perdatanya silakan berjalan gitu. Jadi kita minta kepastian terkait dengan SPDP, bukan terkait dengan P19. Tapi terkait dengan SPDP dan kemudian komitmen mereka untuk melaksanakan KUHAP dan surat pedoman Kejaksaan Agung nomor 1 tahun 2006 bahwa ketika melampaui batas waktu maka salah satu langkah yang harus dilakukan tegas oleh pihak kejaksaan adalah kembalikan SPDP dan P20. Keren. Ada lagi pertanyaan? Udah ya? Udah ya? Mas Roy. Ditambahkan oleh Pak Roy. Agenda yang berikutnya adalah gasak itu kejaksaan ya. Ya. Gini. Kejaksaan ya. Berarti kata kuncinya teman-teman terus bergerak ya. Karena yang namanya ijazah itu ya tidak akan pernah tenang. Ini kontroversi ijazah. Koleksi kaos Roy Suryo bisa dibeli di Sentana. Ada yang pusing, tidak akan pernah tenang. Jadi teman-teman RM, mari membuat tidak tenang ya orang yang pusing ini. Kayaknya Pak Roy udah bisa bikin toko deh. Menyaingi yang di mall-mall itu. Isinya kaos-kaos ini. Collection. Setiap event Collection. ada. Iya. Dan Biasa. ada tanda tangannya. Tanda tangan 3 orang. Roy, Tifa, Rismon. Masih ada Rismonnya ya? Ada. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan buat ARM boleh. Buat Pak Narko boleh. Ya. Oh, ada tambahan. Ya tambahan. Silakan. Silakan tambahan dari Bang Marwan. Pak Marwan. Ayo Bang. Oh, ini mic bulu. Dikit aja, Iya. dikit. Belum dibayar, nggak ketinggalan bulunya. Ya, ya. Makasih. Saya menambahkan aja untuk kita tidak lupa ya melanjutkan tadi Mas Sangaji sebut soal kita menuntut SP3. Ini sesuatu yang memang harus terus kita suarakan. Itu menyangkut teman-teman kita. Tapi di samping itu ada 2 hal yang perlu juga kita tuntut. Bahwa kalau SP3 sudah selesai, teman-teman sudah dapat, Jokowi tetap harus kita tuntut. Ya. Jadi ijazah palsunya itu harus dibuktikan di pengadilan bahwa ini memang palsu atau asli begitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Kita dapat SP3, Jokowi dapat P3K. ya. Yang ketiga ini ke Pak Prabowo. Ya. Masa masih mau dikangkangi oleh Jokowi? Ya kan? Kalau polisi melanjutkan kejahatan, kezoliman yang tadi disebut Pak Narko, soal tersangkanya teman-teman kita ini, berarti yang masih berkuasa itu Jokowi. Ya kan? Nah, ini kita pertanyakan ke Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia sekarang ini. Kenapa diam saja? Kenapa kezoliman dilakukan oleh Jokowi lewat Polri itu masih dibiarkan? Nah, karena itu yang ketiga kita tuntut adalah ya, makanya kita tuntut ini Prabowo ini benar-benar Presiden Indonesia, rakyat Indonesia, atau hanya Presiden boneka di bawah kendali Jokowi dan Parcok. Dan kita tidak percaya itu, makanya Pak Prabowo harus buktikan itu. Saya kira itu mungkin 3 hal ya. Jadi ada SP3 terus kita tuntut, ada upaya dengan berbagai cara supaya ijazah Jokowi yang palsu itu memang benar-benar terbukti palsu. Kemudian yang ketiga kita tuntut Pak Prabowo untuk benar-benar menjadi presiden yang mewakili kepentingan negara dan rakyat Indonesia, karena saat ini martabat bangsa Indonesia itu sudah diinjak-injak oleh Jokowi dan Parcok. Ya, jadi Pak Prabowo juga kita tuntut untuk itu. Saya kira itu tambahannya. Makasih. Oke, makasih. Penekasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya izin saya pulang. Oh, gitu. Iya. Kira izin apa? Iya. Tapi gini, agenda kita ke depan
ya. Agenda perjuangan kita ke depan. Satu. Pakai mic. Pakai mic. Sorry Pak. Apa dah? Pak Era tahu aja yang disukain perempuan. Yang kasih apa itu? Yang disukain. Ya. Itu. Udah. Jadi untuk perhatian ya teman-teman ya. Jadi untuk kedepannya kita punya agenda aksi itu Istana Wapres pasti kita datangi ya, karena ijazahnya masih belum jelas. Kemudian kedua kita akan kepung kejaksaan. Banyak tuh kejaksaan, ada Sylvester ya. Sylvester juga belum tahu rimbanya, tapi untuk kesana nanti kita akan mengikuti untuk apa ya Pak? Untuk menuntut SPDP. Oh iya. Ya, jadi sekian itu dari saya. Yang penting adalah kita tetap isi koma, kita tetap solid, kita tetap kompak, ya. Karena kemenangan itu hanya perlu kesolidan dari kita semua. Dan untuk GMKR juga kita menunggu komando, dan artinya pergerakannya kita mengikuti. Ya, itu aja dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Rustam. Om Lim. Oke. Om Lim kayak ini. Udah. Baik, ya. Saya tahu yang sangat berbahagia pada hari ini adalah ARM. Kita tahu sejak tahun lalu ya, ARM itu mulai bergerak di depan Sarinah itu cuma 4-5 orang ya. Dan sekarang tentunya tentu berbahagia sekali ya. Karena sudah banyak pasukan-pasukan yang membersamai ataupun yang menopang. Tetapi yang perlu saya ingatkan kepada kita sekalian, kita ini masuk dalam arena perjuangan. Harus siap-siap, harus menjaga diri ya. Jangan kemudian nanti secara personal kita menjadi kurang kuat sehingga akan menodai teman-teman kita seperjuangan. Ya, harus siap. Jadi kalau tadi banyak pantun-pantun, saya ingin mengingatkan Allah berfirman di dalam Quran itu, am hasibetum antat kulul jannah walama ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lama sobirin. Apakah kamu akan dimasukkan surga begitu saja oleh Allah? Padahal Allah belum menampak kepada kamu tentang perbuatan jihad kamu dan kesabaran keistiqomahan kamu. Ya. Jadi selesaikanlah urusan pribadi. Jangan kayak orang kuat, ternyata kayak respon itu belum mateng. Ya. Kenapa belum mateng? Ternyata baru ada satu sedikit ujian saja, dia sudah ngelepar ya. Jadi inilah yang harus kita jaga, maka kita kuatkan diri kita ya. Dekatkan kita kepada Allah pencipta, pemilik, pengatur alam bumi ini ya kepada Allah. Insya Allah perjuangan ini perjuangan ibadah, bukan menang-menangan, tetapi kita harus menempuh kebenaran. Inilah yang tentu diharapkan ya oleh ARM ya. Jadi kita bersama-sama berjuang agar kita akan bertemu kembali di surga Allah yang akan datang. Ya. Cukup? Ya, mana? Saya tutup ya. Ya. Oh, tambah. Ketua masa nggak boleh? Ketua juga boleh nambahin. Sekali lagi sebelum ditutup oleh Bung Michael, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para tamu, para senior yang sudah hadir dalam acara Halal Bihalal kita. Hari ini memang luar biasa sekali. Biasanya kita itu di sini tidak pernah susah lah ibarat kata. Tapi dari 2 hari yang lalu tuh saya udah ditelepon oleh Trunojoyo. Iya, udah Trunojoyo, dia mau bertanya tentang halal bihalal. Tapi alhamdulillah hari ini nggak ada apa-apa karena kita punya. Jangan-jangan ada orang Trunojoyo. Iya. Ya, jadi itu aja. Jadi benar-benar kita percaya kalau perjuangan itu semuanya tergantung dari niat. Niat kita
niat seseorang itu hanya yang tahu itu hanya Allah. Tapi pada saatnya akan terlihat pada saat dia pergi dari kita. Berarti memang ada yang salah dari niatnya. Kita ya